Halo semuanya. Kenapa tidak ada? Hmm, 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 hmm. Kok coba cek deh, kayaknya nggak jalan di sini. Oke. Dah, you're live now. Jalan nggak? Pas sebenarnya masuk cuma tadi kayak nyangkut gitu, nggak ada komennya. Hai guys, semua halo teman-teman. Buat yang sedang menunaikan ibadah puasa, iya sedang menunaikan ibadah puasa. Kenapa lo lagi pakai apa kok internetnya? Selamat berbuka ya buat teman-teman sekalian. Ini kayaknya lagi jam-jam buka sama siap-siap mau tarawehan ya. Halo Jeki Sabia, halo. Iya kemarin kalau udah lama nggak lihat sekarang beda. Oh enggak, ini aku baru balik kerja, jadi nggak sempet hapus make up dan kebetulan hari ini make upnya lagi agak glamor temanya, jadi smoky eyes gitu-gitu. Rambutnya juga kriwil-kriwil cetar. Jadi aku gak sempet hapus, langsung nge-beam. Soalnya kalau misalnya aku hapus dulu, ntar aku pasti telat nge-beam. Terus kalau misalnya telat, kasihan buat teman-teman yang harus tarawehan. Halo Dit, udah curhat cuma nggak nonton film C kira-kira UAS. Gimana? Udah selesai belum sih UAS ya? Eh, halo Didi. Kayak dulu masih duluan nih, karena belum pulang-pulang. Pasti macet ya? Gimana nih hari pertama puasa kalian? Nanti sih virus sama puasanya kayak berkurang nih. Ya pastinya akan terjadi pengurangan karena jam aku ngebim kayak berbarengan dengan jam buka puasa dan juga jam siap-siap tarawehan. Halo Nanashi. Siapa namanya Alex Janis? Bukan. Halo Bert, halo Sire, halo Didi. Ada pada hari Rabu cek kelarnya Rabu ini ya. Kalau gitu semangat, tinggal 2 hari lagi. Untuk teman-teman yang lagi berpuasa juga semangat, sebulan pasti kalian sanggup. Hai, sawadee. Welcome to my beam. I'm from Indonesia. Welcome to my beam, but I'm going to talk in my Indonesian language. So, sawadee. Yuna make upnya bagus ya. Aku sih kalau misal aku sendiri aku nggak bisa make up yang kayak gini yang coba aku buka kacamata yang kayak ini tadinya ada bulu mata panjang gitu terus udah aku copot, kalau nggak aku nggak bisa pakai kacamata nabrak. Hai, jadwal asik. Aswin sebenarnya jadwal nggak bingung pokoknya deh masa mau isya and tarawih. Iya soalnya jadwal BIM aku apa ya? Ya ini aku mengikuti jadwal BIM yang lama dan kebetulan karena aku nggak bisa ubah ke jam lain juga karena akunya juga nggak bisa. Ya sudah, maaf ya teman-teman untuk sebulan ini terpaksa. Buat teman-teman yang pas bisa ikut ikut aja, tapi kalau misalnya nggak bisa ikut juga nggak apa-apa, kalau nggak usah dipaksain. Sip, harinya aku masih bakal nge-BIM. Makasih Flame, karena kita belum mulai, oi. Jen udah makan dan minum, ini semua sudah minum. Buat teman-teman tadi berbukanya pakai apa nih? Tadi sahurnya pakai apa? Dari tadi aku kayak kepo gitu nanyain semua orang, kamu sahurnya apa hari ini? Kayak Lewan, Cici pipinya merah banget, lucu liatnya. Iya, soalnya kalau misalnya kalau aku lepas kacamata aku nggak bisa baca komen kalian. Soalnya kalau misalnya di TV, make upnya tuh harus blek banget yang kayak bener-bener tebel. Karena kalau di TV itu mereka cahayanya itu banyak kan, jadi cahayanya itu benar-benar keras. Jadi kalau misalnya nggak tebel, ini kelihatan di TV biasa aja. Tapi kalau di sini nih kelihatannya udah menor banget gitu. Halo Jason, halo Rifan, tenang belum telat. Halo Fami, selamat berbuka ya buat teman-teman yang puasa. Halo Bulgogi, halo Jason dah. Halo, salam juga ya buat Dokta yang lagi on level. Terus siapa lagi? Halo Tuners, halo C, halo juga Renaldi. Halo semua. Pokoknya ini aku habis pulang kerja, pulang syuting, jadi belum sempat hapus makeup. Biasa aku sebelum ngebim hapus dulu, cuma karena nggak sempet, jadi langsung ngebim. Terus aku pikir daripada ya sekalian aja deh, jadi habis ini ngebim. Jadi aku belum mandi juga. Ya udahlah ya, wajar lah ya belum mandi. Halo Satrio. Halo Tila, kalau nggak lihat apa aku di BIM sama semua jangan kangen ya ceh. Gak apa-apa, kalian kan juga harus memenuhi kewajiban kalian sebagai umat muslim, gak apa-apa. Nanti setelah bulan puasa ya hopefully aku lihat ya kalau misal aku bisa ganti jadwal, tapi kalau bisa ganti jadwal kalian prefernya ke jam berapa, ntar aku coba tanyain, tapi kayak udah telat sih untuk ganti jadwal.
Ini chatnya jelas banget. Hayo, jangan lupa ya, sholat taraweh, isya. Anyway, hari ini kalian masih bingung ya, apa sih topiknya? Nah, topiknya si or he, karena mungkin di sini ada beberapa cewek juga yang nonton BIM aku, walaupun mungkin mereka diem. Halo Corvinus, Guprut, Jose, semua. Hi, welcome everybody to my BIM. Hi, Skull Melon 5. Hi everyone. Kayak memang sih jadwalnya bakal ganti nggak? Saat ini sih belum. Jangan sahur please, aku nggak sanggup sahur. Di atas jam 8 sih. Di atas jam 8. Di atas jam 8 udah agak penuh sih schedule-nya, but coba aku tanyain nanti. Iya nih, soalnya aku habis syuting. Pokoknya kalau misal kalian lihat aku nge-beam makeup tebal, itu berarti aku habis syuting. Karena kalau sehari-hari aku juga males makeup setebal ini, Bo. Hapusnya susah dan lama. Jadi biasa kalau misal aku sebelum beam sama kalian tuh aku udah hapus makeup dulu. Jadi kayak udah selesai beam tinggal sikat gigi, DLL, tidur. Gitu. Di atas jam 12, yeay! Jam 6 pagi nggak mau, aku gak bisa bangun pagi. Ikut saya, jangan. Anyway, banyak yang nanya, mungkin apa sih maksud dari title BIM aku hari ini? Jadi lebih ke gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya seseorang tuh suka sama kita. Jeng, jeng, jeng. Michael, so jangan siang. Ya kalau siang aku juga kerja sih, jadi udah pasti nggak bisa. Airnya sedram. Tara, diri aja pamit dulu ya mau tarawehan. Iya, monggo, silakan. Berdistekati pipi mochi ada OA-nya loh. Iya, betul aku udah tahu nih kalau misalnya teman-teman punya grup lainnya. Aku pengen bikin official line account sebenarnya, cuma kayak sekarang tuh masih sibuk dan Instagram, Twitter, dan Facebook aja udah nggak ke-handle. Jadi kalau aku megang official account lain, kayaknya bakal susah. Cuma ya moga-moga kalau misalnya udah agak senggang bisa terrealisasikan lah ya official account lain. Jadi ya mungkin nggak bisa setiap saat aku balas chat atau join chat, cuma ya gitulah, kita lihat aja. Waifu Five terawih jam 7 kok, jadi masih sempat ikut. Yeay, iya aku juga jam 7-an lewat, jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 15 biasanya udah beres. Kalau gitu nih Asmin sendiri sih, aku like dulu buat tarawih sendiri. Mungkin teman-teman yang lain tuh lagi siap-siap tarawih, mungkin masjidnya agak jauh gitu. Dari mana nih? Dadah Asmin, buat teman-teman yang oh, udah ada grup lain. Oh, sekarang udah official line tim Pipi Mochi. Di official line-nya siapa yang jadi adminnya tuh? Ngomong-ngomong teman-teman, aku punya kabar gembira buat teman-teman atau tim Pipi Mochi yang jauh, yang nggak dari Jakarta. Jadi karena banyaknya teman-teman yang nge-request, akhirnya dari pihak Jakarta Station akan membuat kaos tim Pipi Mochi dijual online. Tapi belum dikasih tahu kapan. Jadi nanti kalau misalnya udah dijual aku kabarin. Cuma ya, jadi mereka akan membuka, akan menjual kaos tim Pipi Mochi online. Jadi buat teman-teman yang jauh yang ada di Jakarta atau mungkin ya gitu bisa juga mendapatkan kaos tim Pipi Mochi. Jadi bisa juga bajunya kembaran. Begitu, Rere. Aduh aku susah disebut sama dia, Rere. Si Insan adminnya, makasih ya Insan. Aku bingung deh. Terus official lainnya itu ngapain? Jadi kayak share foto-foto mochi gitu. Ya, betul sekali. Jadi karena derasnya request dari teman-teman dan karena mereka udah 2 kali jual di event Jakarta sold out, dan kayak banyak banget teman-teman yang ngomong ke aku juga kan, jual online dong di Facebook juga, akhirnya didengarkan juga request dari kalian dan mereka memutuskan untuk menjual kaos tim Pipi Mochi online. Dan kayaknya nggak cuma tim Pipi Mochi, mungkin kaos Adeline yang dan Dona yang juga sold out itu bakal dijual online juga. Jadi pilihlah tim kalian. Boleh juga kok double beli 2 kaos 3 kaos juga nggak apa-apa. Jadi hari Senin pakai tim Pipi Mochi, hari Selasa pakai tim Pipi Pony, besoknya pakai Night Barrier, terus tim Solo Player. Jadi setiap minggu ada kaosnya. Anyway, hari ini kan kita bakal membicarakan mengenai gimana sih caranya kita tahu jika seseorang tuh suka sama kita. Nah, ini kan susah-susah gampang. Sebenarnya katanya kalau misalnya orang suka sama kita itu cukup kelihatan sih, katanya sih cukup jelas sebenarnya. Tapi kadang ya susah juga ya. Gimana ya kalau misalnya kita ngerasa dia suka sama kita, tahu-tahu kita kegeeran. Tapi
kalau kita nggak peka, dia suka sama kita, terus nanti kita kelewat gitu chance-nya. Harusnya kita bisa deketin dia, tapi kita nggak jadi bisa deketin dia. Jadi ada beberapa katanya, ya tiap orang itu menunjukkan rasa sukanya beda-beda. Tapi kita bisa ngeliat dari perubahan sikapnya kalau misalnya kita. Yang paling obvious atau paling jelas nih kalau misalnya orang suka sama kita mesti notice, kita mesti peka cara dia treat orang lain seperti apa, biar nggak kegeeran juga. Kalau misalnya dia kayak perhatian sama kita, nanya udah makan belum, terus kayak dia beliin makanan buat kita, tuh nanya udah jangan lupa tidur ya, atau yang kayak gitu jangan lupa mandi ya, biar kamu nggak bau kayak gitu. Belum tentu dia suka, siapa tahu dia bisa gituin semua orang. Jadi kamu mesti memperhatikan bagaimana cara dia treat orang lain. Dan kalau misalnya dia treat kamu berbeda dan kelihatannya lebih spesial, lebih perhatian, ya mungkin kemungkinan besar dia bisa ada ketertarikan sama kamu. Seperti itu. Ini suka ya, bukan cinta. Karena kalau misalnya cinta itu udah terlalu complicated. Kalau cinta itu aku belum sampai sana skillnya. Asik. Halo Mahendra, halo Nara. Ini udah di notifikasi yang namanya susah. Bini Kesuma supaya kita nggak baper, betul. Dan biar gini om, jadi daripada kita bingung kan digantungin terus sama cewek, dan kita waste, mungkin jadi kayak pernah kan dapat kasus digantungin orang. Mungkin kalian pernah menggantungi dan digantungi orang, dan itu sebenarnya kurang apa ya, setelah aku pikir-pikir, itu seperti kita seperti memberikan harapan palsu. Kalau dulu istilah pas aku SMP itu digantung cintanya, digantung perasaannya. Kalau sekarang istilahnya itu orang-orang yang suka gantungin orang itu pemberi harapan palsu, kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa orang yang mungkin lebih pemalu dan itu bakal lebih susah buat kita untuk tahu apakah dia suka kita atau enggak. Aku juga tipe orang yang pemalu. Asik. Pemalu dan cuek, ini kombinasi yang paling paling sulit untuk diketahui apakah tipe orang seperti ini suka sama kamu atau enggak. Tapi karena orang seperti ini nggak akan secara langsung menunjukkan rasa sukanya mereka ke kamu. Nah, itulah dimana radar kita masih lebih peka. Dari seperti kita memperhatikan bagaimana cara dia memperhatikan orang lain dan kita bandingkan dengan memperhatikan kita bisa tahu apakah dia tertarik sama kita atau enggak. Let's say dari hal-hal yang kecil. Mungkin kalau misalnya orang yang pemalu, kalau misalnya di samping kamu lagi deket sama orang yang dia suka, dia malah jadi kayak lebih canggung atau lebih awal-awal ya, atau malah kayak malah karena dia suka sama kamu malah ngejauhin kamu. Kadang ada orang kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya kamu lihat, oh kok dia sama orang lain kayak nyaman-nyaman aja, tapi sama gue kok kayak dia salting sendiri. Nah, mungkin dia ada rasa sama kamu. Karena aku ada beberapa temen aku juga yang kayak gitu, yang pas malah deket sama orang yang mereka suka malah nggak tahu mau ngomong apa, aiu karena mereka mau memberikan kesan yang bagus, tapi malah jadi mereka stres, jadinya mereka malah jadi nervous, jadi gugup deh. Ada Dori, David sama turun sponsor kita. Halo, Ayam Yamjun. David sendiri, iya salah tingkah. Kadang kan kita bisa melihat mungkin orangnya jadi salting sama kita. Tapi ada juga orang yang tipe mungkin emang mereka outgoing, dan kalau misalnya mereka suka sama kita, harusnya itu terlihat dari cara mungkin mereka bakal ngajak kita ngomong terus atau berusaha mencari perhatian kita, seperti itu. Ubermans awalnya malu-malu, akhirnya jadi malu-maluin. Semua dimulai dari hal seperti itu. Sebenarnya rata-rata orang kalau misalnya aku temuin kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai malu-maluin, berarti gebetan kamu udah nyaman dong sama kamu. Asik. Aku udah make up tebel kayak gini, terus sekarang pakai kacamata, aku berasa kayak dosen-dosen apa gitu. Ya, ada iklan lewat. Gue pesan jajan kok pelan ya. Pertama deh, gue pesannya gantungin jemuran aja, bagus daripada menggantungkan perasaan orang lain. Suaranya kecil ya, coba aku kencengin. Felix tadi yang susah ditebak itu orang yang ekstrovert. Betul. Jadi kalau misal orang introvert suka sama kamu itu kelihatan, karena mereka itu biasanya, karena aku orang introvert, biasanya aku lumayan pemilih. Maksudnya nggak semua orang merasa nyaman. Jadi kalau misalnya aku mulai ngerasa nyaman, mulai ngajak ngobrol sama kamu, I want to sacrifice, merelakan waktu aku sendirian yang menurut aku sebagai orang introvert itu berharga untuk
pergi sama kamu, berarti aku cukup tertarik sama kamu. Tapi kalau orang extrovert, susahnya mungkin kalau beberapa teman aku atau teman aku yang pernah mendekati cewek extrovert atau cowok yang extrovert, mereka tuh baik sama semua orang, mereka tuh ramah ke semua orang. Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya dia suka sama kamu, kalau misalnya dia baik ke semua orang? Karena kalau misalnya kita kira dia suka, kita GR, serba salah. Nah, jadi kalau cara extrovert, percaya sama aku. Namanya orang, mau secuek apapun, sebaik apapun sama cewek lain, atau sama orang lain, pemalu apapun, kalau misalnya mereka suka sama seseorang, they will do something yang berbeda. Walaupun kadar berbedanya mungkin tipis, tapi bakal terlihat kayaknya sih. Tapi gak yakin juga gue. Tunggu. Koko notice me. Ini aja nyala dari orang lain, Koko. Semua langsung perhatiin Koko. Nah, jadi kalau misalnya dari semua langsung mereka tuh katanya benar-benar menghargai opini kita atau apa yang akan kita omongin. Tapi ini juga susah, kadang aku sendiri juga namanya apa ya, aku juga mungkin karena udah kebiasaan sih, jadi aku memang kalau misalnya orang ngobrol sama aku bener-bener dengerin. Terus katanya juga mereka bakal put effort itu bahasa Indonesianya apa kok? Usaha, ada usaha untuk membuat orang yang mereka sukai senang. Seperti itu. Mungkin mereka bakal ganti plans mereka untuk bisa ketemu atau pergi sama kamu, hal-hal seperti itu. Nah, mungkin buat kalau misalnya tipe orang yang cuek, biasanya dia sama orang lain bales line-nya atau chatnya itu berapa jam sekali, misalnya 5 jam atau berapa hari sekali, tapi sama kamu dia balas at least tiap hari. Ya itu ada suatu improvement sih, berarti dia cukup tertarik untuk ngobrol sama kamu. Iya, yang tarawih silakan, monggo. Hah, Tuner sakit apa? Dan satu hal lagi, kalau misalnya dia suka sama kamu, ya dia juga bakal ngelakuin something, do effort. Nah, kalau misalnya orangnya suka sama kamu dan gak ngelakuin apa-apa, ya itu susah sih kalau kayak gitu. Mau nggak mau, ya kadang memang hal seperti ini tuh kayak sedikit seperti tebak-tebakan lah ya. Ya syukur-syukur suka sama kamu, tapi cara paling gampang pengen tahu suka atau enggak ya tanyain aja, kamu suka sama aku atau enggak. Tapi yang pasti nih, kalau misalnya cewek nggak suka atau orang nggak suka sama kamu, misalnya kamu chat, kamu ngajak pergi, dia tolak terus, dia cari alasan, itu udah kelihatan ya dia sebenarnya nggak tertarik sama kamu, kayak gitu. Atau ya biasanya cara paling itu, misalnya kamu ngajak ngomong terus jawabnya malas-malasan, misalnya kamu nanya, hai lagi apa, lagi makan, titik. Jadi dia juga nggak ada effort atau ada usaha untuk bikin conversationnya atau percakapannya berjalan. Ya tapi susah juga sih. Walaupun nih emang ada beberapa orang yang kayak tipenya chattingnya mungkin agak kayak gitu, tapi rata-rata teman-teman yang aku perhatiin, kalau misalnya mereka walaupun nggak pinter ngomong, maksudnya nggak pinter ya mungkin nggak terlalu supel, tapi kalau misalnya sama orang yang mereka suka, at least mereka nggak mau conversation atau percakapan itu terhenti. Sedangkan kalau misalnya let's say satu pihak yang nanya terus, satu pihaknya cuma ngejawab, tidak ada effort untuk bertanya balik, berarti kan dia nggak tertarik untuk mengetahui hal tentang kamu. Nah itu mungkin bisa di tanda kutip dijadikan sign mungkin dia nggak segitu tertariknya sama kamu. Tapi tenang saja, perasaan orang itu movement, jadi mereka bisa berubah perasaannya, dari suka bisa nggak suka, dari nggak suka bisa jadi suka. Jadi tenang saja, kita akan bahas soal hal itu di lain kesempatan. Dan cara paling gampang kalau misalnya orang tertarik sama kita, dia bakal itu sih ngeliatin kita. Tapi ini serba salah. Buat orang yang pemalu, justru kalau misalnya dia suka sama kita, dia malah bakal menghindari eye contact atau ini apa, eye contact lah, mata. Malah kalau misalnya orangnya yang pemalu, dia bakal menghindari karena gak tahan gitu ngeliat mata kamu, asik. Tapi pas kalau misalnya katanya sih, kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita sukai, pupil mata kita itu bakal membesar.
pupil mata kita kan mau kena cahaya ini bakal mengecil. Tapi agak susah ya buat kita orang Indonesia, orang asingnya mata kita tuh warnanya kan gelap ya, coklat sama hitam, coklat tua. Ya mau kelihatan gimana kalau pupil mata dia membesar gitu kan? Cuma ya itu. Mungkin matanya jadi berbinar-binar kalau ngeliat kamu. Mungkin. Dan coba kamu lihat, kalau misalnya dia ketawa sama bercandaan kamu, walaupun bercandaan kamu mungkin jayus kayak aku gitu, tapi mereka tetap ketawa, nah mungkin dia tertarik sama kamu. Karena by dia ketawa itu, dia appreciate kamu, bercandaan kamu, dan karena dia ingin makes you feel good about it, dan atau mungkin karena udah naksir, jadi udah bias, jadi apapun yang kamu katakan, walaupun joke-nya garing, tetap aja dianggap lucu. Tapi kalau kalian kan enggak, aku joke garing tetap aja juga garing. Tanashi mungkin mata kakinya membesar. Januar pakai kaca pembesar. Didi berkaca-kaca, Ce. Beni Kesuma. Cece nggak jayus kok, tenang. Makasih Adit. Kevin mulai Cici mah jayus tetap cantik. Terima kasih, aku nggak tahu harus senang atau enggak, tapi thank you. Thank you. Sebenarnya cara paling gampang untuk tahu juga apakah seseorang itu suka sama kamu atau enggak, kamu lihat kalau misalnya dia sama teman-temannya atau lihat reaksi dari teman-temannya. Biasa kan cewek kan suka curhat tuh sama temennya. Nah teman-temannya kira-kira acting weird atau aneh nggak sih kalau misal kamu lewat atau kamu lagi sama mereka, ceng-cengin atau enggak, ya hal-hal kayak gitu sih. Sebenarnya cara paling gampang tanya aja sih, lu suka gue atau enggak. Ya kalau nggak suka gimana? Ya udah, mau gimana lagi? Either kamu bikin dia suka sama kamu atau move on. Ya tapi intinya kalau aku sih prinsipnya jangan gampang apa ya baper, atau misalnya jangan langsung assume kalau orang tuh suka sama kamu. Take it slowly, bawa fun aja, anggap aja kalau emang cocok bisa jadian, tapi kalau enggak ya nambah-nambah teman, jadi dibawa santai aja. Karena kalau misalnya terlalu dibawa stres ntar ya gitu, ntar malah kamu stres, aduh kok gue jomblo, gue gini. Santai aja, and then the right person will come along. Jadi karena kalau misal terlalu dibawa perasaan kayak nih orang kayak suka sama gue, ternyata enggak, itu kan lebih kecewa, lebih down. Jadi ya bawa santai aja sih, pokoknya anggap aja kayak ini berteman ya, kalau cocok ya moga-moga jadi pasangan hidup gitu. Tapi kalau nggak cocok ya sudah, mau gimana, yang penting tambah teman, jadi nothing tulus. Felix, HTS aja deh, HTS paling enak, ya ampun. Aku dari zaman yang masih bahasanya tuh TTM sampai sekarang HTS. Bisa kalau dicomblangin, nah boleh tuh. Adi nama gue gak ladur kok, tenang. Ladur tuh apa ya? Aku taunya ladur itu kan polisi ladur. Yang di jalan, polisi ladur. Nanti kita temenan aja ya. Laki-laki berharga. Anggota lain TP Mochi ladur semua. Ladur tuh apa? Kayak Chris tadi, sekali-sekali coba panggil Beb. Kalau disautin pakai Beb juga berarti dia ada feel. Emang iya ya? Aku mau ujung-ujungnya tahu bulat crispy. Apa ini? Mochi crispy jadinya. Ladur itu laki-laki durhaka. Kenapa durhaka? Kenapa kalian durhaka? Kenapa? Oh, aku kira kalian lagi ngomong random gitu. Good, masih melanjutkan topik tadi? Masih dong. Terus coba kamu notice deh, kalau misalnya orang yang kamu suka itu apakah dia bikin usaha untuk terlihat lebih menarik di mata kamu. Let's say, coba misalnya kamu pernah bilang, gue suka sama cewek yang pakai jeans, kaos, kayaknya kayak gitu. Terus atau nggak lama kemudian dia pakai jeans dan kaos di sekitar kamu. Atau misalnya gue suka cewek rambutnya diikat ponytail, terus tahu-tahu dia jadi lumayan sering di ponytail. Nah,
hal-hal kayak gitu kita mesti agak peka. Atau mungkin buat cewek, aku suka cowok yang bisa main gitar terus belajar main gitar. Nah itu kan kelihatan kalau dia trying to impress you ya. Tapi zaman sekarang aku masih akuin agak susah sih, karena banyak banget, gak zaman sekarang sih, dari dulu susah karena ada juga beberapa orang yang leading you ya seperti itu, memberikan harapan palsu. Jadi seakan kayak mereka ada feeling, tapi ternyata mereka cuma mau keep you around just because mereka seneng. Mungkin ada beberapa reason orang-orang PHP karena mereka nggak bisa mutusin, mereka suka perhatian yang mereka dapatkan, mereka kayak apa ya, belum siap to be committed untuk berkomitmen di sebuah relationship tapi masih ingin mendapatkan perhatian. Ada juga kayak gitu. Ada juga beberapa teman aku yang mereka kenapa masih gantungin perasaan orang karena mereka merasa mereka bisa mendapatkan atau mencari opsi lain. Nah, itu agak kejam sih ya. Ya cuma hopefully aku berharap kalian semua, teman-teman tim Pipi Mochiku juga nanti bisa akhirnya menemukan orang yang memang menyayangi kalian apa adanya dan kalian bisa melewati badai roller coaster hidup ini bersama. Asik. Itu doaku di bulan puasa ini untuk kalian semua. Tapi enggak lah ya, soal jodoh itu yang penting fokus ke diri, maksudnya fokus ke membuat diri kalian menjadi orang yang lebih baik dulu. Nanti kalau kitanya baik, kita juga pasti akan attract orang yang baik juga. Gitu. Ada namanya cewek kacamata cakapnya nambah Cejen. Aku pakai kacamata lagi. Kok pinjam kacamata kamu biar cakapnya nambah lagi. Kalau kayak gini nambah lagi nggak kacamata apa cakapnya? I look ridiculous. Renali solo player aja dulu ya, kayak si Jocelyn tim solo player. Ya nggak apa-apa, nggak usah dibawa stres. Menurut aku hal-hal seperti itu. Tadi putar apa daya aku laki-laki yang sempurna nci nggak bisa berenang. Tenang aja, aku deh. Memang cewek zaman bukan cewek orang zaman sekarang punya ekspektasi masing-masing. Tapi percaya aja kalau kita suatu saat akan menemukan. Ya intinya jangan dibawa stres. Beneran deh, jangan dibawa stres. Akhirnya zaman sekarang santai kok, udah kayak nggak kayak zaman dulu yang harus umur segini udah harus menikah. Aku nggak tahu keluarga kamu, cuma mindset dari masyarakat tuh sudah berubah. Apalagi sudah nggak seperti kayak wanita umur 20 tahun harus menikah. Kalau dulu kan 18 tahun harus menikah, pria 25 harus sudah menikah berkeluarga. Sekarang kan nggak, santai. Mau ngambil master dulu, profesor dulu, S1, S2, S3, silakan gitu. Pokoknya zaman sekarang orang kayak lebih, ya selama apa yang kamu pilih itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, ya why not. Kalau zaman sekarang mindsetnya lebih kayak gitu. Misha R. Tim Kirito. Jadi sehat-sehat, alhamdulillah sehat guys. Karena Syukur 12 harus menikah. Ya sedihnya di beberapa bagian di dunia ini masih ada orang-orang yang mengalami atau wanita-wanita mengalami hal seperti itu. Sayangnya. Menikah sama jenis kapan merit? Belum, aku honestly yang namanya kata merit tuh belum kepikiran sama sekali. Dulu pas kecil bilangnya pokoknya aku 20 tahun mau merit, abis SMA mau merit ya kali, abis SMA merit. Sekarang begitu udah selesai SMA udah tahu diri, gila merit tuh nggak murah, mahal. Belum lagi biaya susu sekolah anak, ya ampun sewa gedung aja berapa juta gitu. Jadi cicilan rumah, cicilan mobil, kayak pas udah gede udah cukup realistis ya. Tapi pas dulu kecil aku mau habis sekolah lulus SMA merit. Pas masih kecil. Ya udah, jadi salah minum obat enggak? Dia umur ideal menikah menurutmu gimana, Jan? Secara umur ideal aku nggak merasa ada umur ideal untuk menikah. Yang penting baik kedua belah pihak, sang cewek dan sang cowok itu sudah siap dan sudah, orang nggak akan pernah 100% yakin dengan pilihan menikah mereka. Buat teman-teman, mereka pasti ada tetap keraguan. Cuma mereka siapkah mentalnya dan finansial, secara keuangan juga udah harus siap. Kedewasaan, mental, dan visi misi mereka itu harus sama gitu. Yakin 100% orang pasti nggak akan pernah 100% yakin dengan pasangan mereka saat mereka menikah. Kata orang seperti judi, ya seperti judi yang memilih pasangan itu, karena kita nggak akan pernah tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa. Cuma selama kedua belah pihak masih mau sama-sama memberikan usaha untuk membuat pernikahan itu works atau berjalan, ya menurut aku itu udah ideal sih.
Tapi kalau secara biologi, kalau misalnya secara kedokteran, pada bilang kalau wanita itu idealnya jika ingin masa-masa paling oke untuk mempunyai anak itu 25 sampai 35 tahun. Biasanya di atas 35, bahkan di atas 30 sudah, di atas 35 katanya ya bukan dia nggak bisa punya anak, cuman bakal lebih riskan. Itu secara kedokteran, secara biologi. Tapi toh banyak juga cewek-cewek di atas 35 tahun punya anak juga fine-fine aja anak-anaknya. Jadi dan again kembali ke masing-masing orang. Tuh. Isyael, 1K ngapain nih, Ci? Ngapain ya? Sebenarnya tadi aku mau siapin takjil, jadi cerita kayak berbuka bareng sama kalian, cuma nggak sempet. David wah gue famous jadinya, iya nih. Ini CRR, di atas 50 juga ada, betul. Tapi ini kanjen masih disponsori Sultan. Mario Thomas, apa yang paling penting dalam pernikahan? Gue rasa sih yang paling penting itu komitmen sih, karena ketika kalian menikah kalian sadar di sebuah hubungan rumah tangga itu cinta aja gak cukup. Dan kalau misal sudah anggapan apa ya, nikah dengan kesusahan atau permasalahan dalam hidup itu, it all comes down to choosing your partner all over again. Jadi itu semua pilihan. Jadi nikah itu setiap hari kita harus memilih lagi istri kita, kayak ya I choose to be with her, aku memilih untuk bersama dia. Komitmen sih, komitmen itu penting banget, dan komunikasi dan saling, dan trust, komitmen, komunikasi. Dan aku belum menikah, kenapa kalian nanya ini sama aku belum nikah. Kalian kenapa nanya? Tapi aku sering nanya teman-teman aku yang baru nikah sih, kayak mereka ada beberapa yang sudah menikah, sudah married. Jadi aku suka nanya-nanya kayak gimana sih nikah, rasanya gimana sih, bosen gak sih lo ketemu dia tiap hari. Maksudnya iya kan kita, kayak penasaran. Ih, Koko lewat semua langsung yes. Pandangannya ke Koko. Lukman, kau pamit dulu ya, mau tarawih. Iya, see you. Koko nggak Koko di luar, jadi aku mewakilkan Koko untuk sama balik. Buat teman-teman yang udah harus tarawih, silakan. Dia mau nanya tuh Koko Jen posternya persis sama aku. Hah, beneran sama. Kemarin pas di event Komik Fest aku kayak merasa melihat ada Koko aku, oh ternyata enggak. Kirain mas tuh si Koko baik nyamperin. Lem, Koko kapan nikah? Iya, aku juga bingung Koko kapan nikah. Koko kapan punya pacar? Ya kalau misal kalian punya teman wanita, aku juga bingung kapan Koko punya pacar. Gak sabar mau diundang Cici mau. Gak, aku merek masih jauh lah. Jadi Gandiu bantu cariin cek. Susah, soalnya aku juga temennya tuh dikit. Sama tipe teman-teman aku tuh bukan yang sesuai dengan tipe koko aku. Koko aku tuh sukanya tuh yang kayak calo, yang keibuan, terus yang ibu rumah tangga banget gitu loh. Terus kalem orangnya loh. Teman-teman aku kayak aku semua koplak. Koko jomblo guys, tuh siapa yang mau nembak? Waduh. Jen promosi Koko di BIM apa? Siapa lagi yang mau dipromosiin? Silakan. Kapan-kapan aku buka sesi promosi ya. Udah kayak apa tuh, kayak dagelan mencari jodoh. Nah ini tim Pipi Mochi mencari jodoh. jadi kayak gitu. Tadi promosikan. Adit, 1K ngomong Pika lagi. Boleh. Ya, baru mau ngomong boleh terus langsung 1K. Apa-apaan ini? Blame, guys, Koko jomblo ya. Terus kenapa kalau Koko jomblo? Koplak itu kan makanan. Ada yang bisa ketoprak, maksud aku ketoprak kalau nggak ada yang ngerti. Kevin, gara-gara telat jadi salty saya, goodbye, ceh. Hah, kenapa? Mama Momo, lusa Mama Momo bakal BIM jam 25 promosiin. 1K tadi disuruh ngomong Pikachu. Niruin suara Pikachu. Tuh, siapa tahu mau jadi iparnya Jenis. Boleh. Hai para
Saudiin Syahrini, maju mundur cantik. Cantik. Uberman nyanyi aja nggak mau nyanyi. Sudah waktu itu lagi malu, urat malunya lagi putus. Jadi mau nyanyi. Sekarang udah balik lagi, udah nyambung lagi, jadi nggak mau nyanyi lagi. Sadar diri suara tidak seindah itu. Kali ini papa yang lewat. Satu-satu aja lewat nih, satu keluarga lama-lama. Terus ntar mami yang lewat. Promosi merchandise Pipi Mochi. Buat teman-teman yang misalnya punya kaos di Pipi Mochi, tag atau mention dong biar aku bisa ngeliat. Asik. Dipakai terus tag gitu atau mention di Twitter. Walaupun aku jarang buka, cuma pas kalinya aku buka aku ngecekin sampai bawah kok. Adi Novanto demi nilai UAS aku. Halo Om dari Pandu Wicak, ada Beni Kusama juga, ada Flame Tepah. Ngebim sekeluarga ya Ceh. Papa ada salam dari Kevin, inisial R. Bukan, Nanashi, Adit, Guprut, Beni Kusuma, Papa Mochi. Mama malu nggak mau muncul. Kalau misalnya penasaran kenapa bisa buka aku bulat, itu karena papa. Aku nurun dari papa. Banyak bilang muka aku mirip papi. Jadi papi mukanya bentuknya bulat sih. bentuknya bulat, bentuknya sama bulatnya. Jadi papi udah. Adit, jadi itu kaos tim Pipi Mochi dari Reon atau JS dari Japanese Station. Kalau Reon aku nggak ada kaos di Reon. Karena kalau di Reon aku cosplay, adanya merchandise lagi cosplay. Ganti ya, bapaknya nggak ngebim deh, jangan. Sky Blue Ci, papanya udah beli kaos tim Pipi Mochi. Jadi papi mami aku mau beli kaos tim Pipi Mochi. Tapi pas aku mau beli, kemarin kan pas Enichi saya lupa. Tata habis sold out. Terus pas di Comic Fest pas aku mau beli udah habis size-nya. Aku sendiri kehabisan guys kaosnya. Jadi yang bertanya Yuanda TPM tim Papa Mochi. Kayak Blue gaul juga papanya. Iya, papi aku lumayan gaul sih. Gak boleh. Papa posesif. Beli dong. Papinya lucu. Gila ya, papi cuma nge-hide dibilang lucu. Aku udah bercanda, bikin joke berapa kali, tetap aja dibilang garing. Aku ngambek. Jadi Mama Mochi mana? Mama Mochi di bawah. Dia malu, tidak mau ikut. Kalau aku kulit putihnya itu turunan dari mama. Jadi aku matanya bisa belok, itu turunan mama. Mama aku matanya belok banget. Kalau papa sipit. Dan kulitnya coklat, sedangkan mama belok dan kulitnya putih. Jadi campurannya seperti ini jadinya. Saya bulat dan putih. Pipinya. Dian, kalau papi mau ngebim ntar nyaingin anaknya. Iyalah, lewat doang udah eksis dia. Apalagi kalau bisa dia ikut ngebim. Si papi suka nyanyi by the way guys. Papa suka nyanyi, cuma sayang bakat nyanyinya tidak menurun ke anaknya. Gak ada satupun aku atau koko aku yang suaranya bagus. Lalu sih kalau Mercy keturunan siapa? Mercy keturunan coba aku lihat ya, landak itu masuk genus apa ya? Adi Novanto, Cece orang mana? Kalau aku asli orang Jakarta, aku lahir di Jakarta. Coba papa mama aku orang Riau. Riau kan ya, Pak? Iya. Orang Riau, cuma karena aku cadel jadi kedengarannya kayak Riau. Jadi papa mama aku asli Riau. Cuma akunya udah lahir di Jakarta. Adi Neva, makasih. 1,5 kayak papa nyanyi aja. Jangan, papa aku tuh nyanyi suaranya keras banget. Beni Kusuma, papa introvert ya. Dulu dia lebih extrovert dari aku. Sekarang dia sudah kayak lebih cenderung introvert. Jadi sebenarnya extroversion itu lebih ke spektrum sih. Mereka bisa bergerak. Jadi nggak satu titik doang. Dan sekarang si Koko lebih cenderung introvert. Padahal dulu dia lebih extrovert. Dia kalau ketemu orang baru lebih gampang daripada aku. Untuk deket sama orang baru dia jauh lebih gampang. Papa apalagi, papa super extrovert. Dia tuh yang kayak temennya di mana-mana semua orang. Very friendly. Halo Lily. Selamat nanti Cek, berapa menit lagi? 2 menit lagi. So, sebelum putus, aku mau ngucapin thank you buat teman-teman
yang sudah nonton BIM saya. Ini kenapa pada nggak taraweh ya? Aku baru sadar. Buat yang harus taraweh silakan monggo taraweh sholat. Introvert itu adalah orang yang mendapatkan energinya secara internal. Jadi lebih ke orang yang lebih suka ketenangan sendiri. Sedangkan kalau ekstrovert itu mereka yang bisa dikatakan lebih supel. Mereka suka orang, mereka suka crowd, keramaian gitu. Bye bye semuanya, cepet banget ya. Aku dari tadi cop-cop gak kerasa sudah udah 1,2 K. Jadi seperti janji saya mau menirukan suara Pikachu. Cuma ini masalah ada papa, ada koko, jadi agak malu ngelakuinnya di sini. Agak malu ada papa dan koko di sini. Kayak nanti dia kayak anak gue, kenapa kerasukan apa ini. Oh tunggu, kalau misalnya Pikachu bentar ya. Tada, aku punya hoodie Pikachu. Thank you semuanya. Aku mau niruin suara Pikachu cuma malu ada papa mama, jadi aku pakai hoodie Pikachu aja. Dah, thank you Pikachu. Dadah semuanya, cecem. Kayak gak cocok itu dan dandannya menor gini terus pakai hoodie Pikachu. Dadah semuanya. Dah, thank you ya semua yang sudah menonton BIM aku hari ini. Yang sholat taraweh, dadah. Kapan-kapan aku pakai ini deh sambil nge-BIM, tapi panas. Kalau di sini agak panas. Tapi dia sayang nggak ada buntutnya, jadi cuma ada kupingnya begini doang. Ini aku dikasih buat hadiah ulang tahun, jadi aku dikasih hoodie Pikachu. Karena waktu itu aku pengen terus nggak tahu beli di mana, akhirnya dibeliin. Hehehe. Dah, thank you semuanya yang sudah join BIM aku hari ini. Dadah, sampai jumpa besok. Besok topiknya kita akan membicarakan tentang, mari kita lihat. Topiknya adalah, ini aku tuh ngomongin topik tahu-tahu putus lagi. Rumah hantu terseram. Jadi besok topiknya, besok menjadi horror night. Entah kenapa aku tiap Selasa malah jadi horror night, bukan tiap Jumat. Biar beda sendiri. Itu thank you ya semua, dadah. Oh, sampai pakai Pikachu. Dengan kekuatan listrik aku akan menyetrumu. Enggak, bukan gitu ya. Oh salah, dengan kekuatan listrik aku akan menyetrum hatimu. Tapi kalau misalnya orang yang kayak di ER gitu emang disetrum kan, dikasih aliran listrik yang apa tuh, yang jebung gitu, terus apa sih nama alatnya itu. Dadah. Apa? Kok gak diputus-putus ya? Oh, gak usah ya. Dadah semuanya, thank you. Oke, kalau begitu. Oke. Barangnya Makasih ya Cici, maaf telat 6 bulan. Iya, makasih ya. Dah semuanya.